Bonjo. Masuk, masuk. Apa nelpon aku? Suaramu gak metu. Wis iki guys sekolahan. Ana apa? Lah, aku gak metu suarane telepon. Aku ngomong Tes. Siap. Ini Hujan. Rekod deh. Siap. Tes. Udah mulai aja. Kurang menit. Yuk, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, ini sesi kedua untuk acara sosialisasi ANBK jenjang SMK dan SLB Kota Surabaya. Untuk penyajian materi yaitu yang disampaikan oleh Pak Ajis dan Pak Anas, Pak Ahmad Nasrullah Jamaluddin. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Terima kasih Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dari operator proktor SMK ya dan juga SLB. Alhamdulillah kita siang ini bisa berkumpul lagi meskipun menggunakan Zoom ya. Sebenarnya kita kangen ya kumpul kopi darat itu, cuma karena fasilitasnya adalah Zoom ya tidak apa-apa. Yang penting kita masih bisa melakukan sosialisasi untuk persiapan ANBK tahun 2023. Jadi di sini kami akan memaparkan paparan yang kami dapatkan dari rakor ANBK di tingkat provinsi ya. Kebetulan saya dan Mas Anas masih bertugas sebagai AD Provinsi Jatim, akan menyampaikan paparan yang dari kegiatan sebelumnya yang telah dilaksanakan di tingkat Provinsi Jatim yang berkaitan dengan ANBK 2023. Oke, jadi mungkin bisa langsung saya mulai, saya share screen. Oke, untuk materi pertama dari saya akan membahas tentang kebijakan AN, cuma mungkin bukan kebijakan secara global, tapi kebijakan lebih ke arah yang teknis ya, karena kalau untuk yang kebijakan global itu biasanya Bapak Kacap atau Pak Kasih yang menjelaskan. Nah, karena kebetulan saya dan Mas adalah tim teknis, maka yang akan kami bahas lebih banyak ke arah teknis, meskipun kebijakan pun juga lebih ke arah yang kebijakan yang berbau teknis, teman-teman. Nah, seperti yang diketahui, sesuai dengan Permendikbud nomor 17 tahun 2020 pasal 1 ayat 1 AN atau Asesmen Nasional ini adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan ya. Jadi setelah tidak adanya UNBK, maka ANBK ini yang akan menjadi pengganti. Jadi selama belum ada penggantinya juga kita akan tetap terus menggunakan ANBK ini untuk
melakukan sebuah evaluasi dari sistem pendidikan yang diadakan oleh Kemdikbud ya. Jadi karena sudah beberapa kali ini memang kita formatnya masih ANBK, belum ada info ataukah apakah mau kembali UN atau bagaimana. Jadi ya kita tetap melaksanakan yang berbentuk AN atau asesmen nasional. Nah, seperti diketahui untuk saat ini ya karena sudah kurikulum merdeka, jadi ada perubahan di mungkin visi pendidikan kita, yakni mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Ya mungkin teman-teman proktor atau aparatur yang jadi guru mungkin sudah paham bahwasanya di Pumer ya yang saat ini anak didik yang akan mengikuti AN ini kan sudah ada muatan P5. Jadi nanti di ANBKI juga ada nanti sebuah tes ya yang akan bukan tes ya mungkin survei karakternya nanti itu akan ada muatan P5-nya juga ya karena berkaitan dengan muatan P5 yang juga sudah diterima oleh anak didik kita yang akan mengikuti AN ini. Jadi ini adalah update terbaru dari sisi materi akan ada muatan P5 pada survei karakter Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nah tetap seperti tahun-tahun sebelumnya ya nanti akan kita tetap menggunakan numerasi, literasi ya. Kemudian ada survei karakter dan juga survei lingkungan belajar. Nah, untuk survei lingkungan belajar ini juga tetap akan melibatkan untuk semua pendidik dan juga kepala satuan pendidikan, Bapak Ibu. Nah, untuk peserta tetap ya kelas 11 yang akan melakukan ANBK. Nah, untuk peserta AN sendiri, Bapak Ibu, adalah kelas 11 ya kalau untuk SMK atau SLB yang memiliki NISN valid ya. Kemudian juga yang ikut kalau satuan pendidikan adalah satuan pendidikan yang semua yang di Indonesia termasuk yang di luar negeri juga bisa, SILN ataupun PKBM juga bisa yang ada di luar negeri. Nah, untuk peserta didik dari SLB ini, nah sebentar, SLB ya, yang bisa ini yang perwakilan disabilitas sensorik yang rungu ya, atau disabilitas fisik yang tidak memiliki keturunan tambahan. Jadi mungkin ini kategorinya yang masih ringan ya, tidak ada hambatan intelektual, bahasa membaca dan dapat mengerjakan AN secara mandiri. Jadi kalau untuk SLB selama dia masuk kategori yang saya sebutkan tadi itu bisa mengikuti AN. Jadi mungkin tidak semua, tapi harus ada kategorinya supaya bisa mengikuti AN. Kemudian untuk SMA sederajat termasuk untuk yang SMK, nah itu selain juga memiliki NISN yang valid, juga diminta siswa tersebut memiliki laporan penilaian ya dari semester ganjil sampai genap kelas 10. Jadi kalau misalnya mungkin dari Bapak Ibu ini merasa, loh ini anak ini nggak pernah masuk ya, tapi kok ikut sampling AN lah. Selama anak itu tidak masuk, tapi dia memiliki laporan penilaian ya, apalagi di Dapodik juga masih ada, maka yang anak tersebut akan ada kemungkinan ikut sampling Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan kaget, kadang juga mungkin di sekolah yang kaget, anaknya nggak pernah masuk, kok masuk sampling ya. Ya tadi karena memang yang dilihat kan data di Dapodiknya ini selama dia masih terdaftar, kemudian dia ada laporan penilaiannya, maka otomatis akan tetap ikut AN Bapak Ibu. Oke. Kemudian ya seperti biasanya peserta didik ini dipilih secara random ya oleh Kemdikbud. Biasanya dilihat kan aspek sosial, aspek pendidikan orang tua, pengasuhan orang tua, jarak rumah ke sekolah. Jadi tidak melihat aspek nilai anak, tapi latar belakang yang lain yang akan dilihat Kemdikbud. Nanti kan dengan harapan supaya muncul variasi ya, variasi untuk sampling yang bisa mendapatkan hasil yang akurat. Karena kalau yang ikut pinter semua kan jelas nanti
tidak bisa akurat hasilnya karena itu disampling ya, mungkin nanti ada yang pinter, ada yang kurang pinter. Nah, nanti supaya nanti bisa lebih akurat lagi. Untuk jumlah peserta ya, Bapak Ibu, untuk jumlah peserta di sini tetap seperti tahun sebelumnya, ada 45 orang ya maksimal ya, kemudian 5 cadangan. Jadi kalau sekolah tersebut hanya 30 ya hanya 30 saja, tapi kalau lebih dari 50 maka akan diambil 50 dengan ketentuan 45 utama dan 5 cadangan. Oke. Kemudian tidak lupa juga pendidik juga akan mengikuti AN, yaitu dalam bentuk Sulingjar, survei lingkungan belajar ya, yang terdaftar dalam Dapodik atau EMIS ya. Kalau SMK atau SLB pastikan yang terdaftar dalam Dapodik pasti akan diwajibkan untuk mengikuti Sulingjar, termasuk juga dengan kepala sekolahnya. Oke, berikutnya Bapak Ibu ada status mandiri dan menumpang. Kalau Surabaya ini sepertinya sudah banyak yang mandiri ya, atau kalau SLB ya. Jadi memang ada 2 mode, kita bisa mandiri, kita bisa menumpang. Harapannya memang lebih baik banyak yang mandiri ya daripada yang menumpang. Tapi kalau Surabaya insya Allah kebanyakan sih sudah mandiri ya, mungkin 99,9% ya yang sudah mandiri. Yang menumpang mungkin hanya 1-2. Oke. Kemudian untuk moda tetap ya ada 2 moda, yaitu moda daring dan semi daring ya rekan-rekan, di mana untuk yang moda daring untuk pelaksanaannya ini jelas membutuhkan koneksi internet yang lebih besar ya, karena langsung kita ke server pusat. Kemudian kalau semi daring ya kita semi online, tetap kita menggunakan server ada di setiap sekolah kita. Bandwidth nggak terlalu besar, yang penting stabil ya, bisa menarik token, sinkron atau upload jawaban. Nah, di sini ada perbandingan dari mode online dan juga mode semi online Bapak Ibu. Kalau mode online memang kita tidak memerlukan sinkronisasi Bapak Ibu. Jadi kalau teman-teman misalnya saat ini yang semi online menunggu jadwal sinkron, teman-teman yang online hari Senin nanti tinggal melaksanakan saja, tidak perlu melakukan sinkronisasi. Kemudian mungkin lebih mudah juga yang online. Kalau semi online kita tetap harus ada VHD yang harus kita siapkan, kemudian jaringannya kan harus ada jaringan lokal sendiri untuk klien dan server, kemudian internet untuk server kita komunikasi dengan server pusat ya. Kemudian Bapak Ibu untuk bandwidth jelas yang online ini membutuhkan yang lebih besar seperti yang saya katakan tadi. Nanti detailnya akan dijelaskan oleh Mas Anas seberapa besar bandwidth yang dibutuhkan. Kemudian juga kalau ada kendala lah ini seperti yang saya katakan, semua ini ada kelebihan kekurangan masing-masing. Mungkin kalau yang online ini kendalanya adalah jika server mengalami gangguan, maka otomatis yang di satuan pendidikan juga akan mengalami gangguan juga. Seperti yang pernah kita pantau selama ini, kalau online server pusat nggak kuat misalnya, atau ada gangguan, maka pasti semua yang online juga akan tidak bisa. Tapi kalau yang semi online ini, kalau server pusat gangguan, insya Allah kita masih bisa melaksanakan karena kan modalnya semi online, jadi masih bisa berjalan di tingkat sekolah. Nah, jadi untuk moda ini memang dikembalikan lagi kepada sekolah masing-masing. Sekolah ini nyamannya pakai yang mana, mau pakai online monggo, mau pakai semi online juga monggo ya. Kalau yang mau pakai online memang diwanti-wanti bandwidth terutama ya yang harus diperhatikan, karena kalau kekurangan bandwidth juga akan menyebabkan terjadinya mungkin lemot, karena selain juga mungkin masalah di pusat, juga bisa jadi masalah ada di sekolah kita masing-masing ya. Jadi ditolong dipertimbangkan sesuai dengan infrastruktur juga, dan juga sesuai dengan mungkin keyakinannya. Yang mungkin waduh saya pakai semi online karena khawatir online ada gangguan ya apa-apa, tapi saya yakin online lancar, oke, monggo akan dikembalikan lagi kepada setiap sekolah masing-masing untuk menggunakan online ataukah semi online. Oke, kemudian Bapak Ibu ini adalah jadwal ya. Jadi ini adalah jadwal untuk ANBK ini. Di hari ini sampai minggu besok untuk teman-teman yang semi online itu
mungkin sedang menunggu kapan jadwal sinkronisasi muncul ya. Sampai sekarang juga hilal untuk jadwal sinkron ini juga apa namanya masih belum muncul Bapak Ibu. Jadi mohon bersabar. Ya kalau memang harus sinkron minggu ya kita harus siap berangkat minggu sinkron atau Sabtu sinkron ya sinkron. Atau kalau nggak mau ribet ya mungkin bisa di remote servernya. Nanti setelah ini di setting servernya, kemudian nanti mungkin besok ketika di rumah ada pengumuman sinkron tinggal di remote, kemudian bisa kita sinkron, nggak perlu bolak-balik ke sekolah ya, tergantung. Kecuali kalau Pak saya ada lemburnya Pak sekolah ya, wow silakan gitu ya. Tapi meskipun apa namanya nggak ke sekolah pun juga dihitung lembur ya, karena kan di rumah tetap bekerja meremot yang ada di sekolah kan ya. Nah, kemudian jadwal berikutnya tanggal 31 sampai tanggal 3 adalah pelaksanaan simulasi Bapak Ibu. Nah, di sini kemarin sempat ada bertanya di grup ya. Nah, ini gimana sih maksudnya ada gelombang ya? Jadi untuk gelombang ini Bapak Ibu kan di sini disediakan ada 4 hari ya, 4 hari. 2 hari pertama itu gelombang 1 dan 2 hari keduanya itu adalah gelombang kedua. Jadi Bapak Ibu kalau ikut gelombang 1 maka nanti simulasinya di tanggal 31 Agustus sampai 1 September. Dan gelombang 2 di tanggal 2 September sampai 3 September. Jadi Bapak Ibu nanti tolong kalau sudah memilih gelombang 1 ya gelombang saja, kalau gelombang 2 ya gelombang 2 saja, jangan dipilih dua-duanya karena untuk peralatan dan infrastruktur yang ada di SMK Surabaya atau SMK sebenarnya sudah mumpuni. Jadi silakan bisa dipilih salah satu gelombang. Mau gelombang 1 boleh, mau gelombang 2 juga diperbolehkan. Nah, kemudian untuk gladi bersih di sini terjadwal di antara tanggal ini ya 21 ya sampai 24 ya untuk gladi bersihnya Bapak Ibu. Di bulan Agustus juga pelaksanaan juga akan di bulan Agustus. Jadi sepertinya untuk ANBK ini untuk yang siswa ya ini akan dihapuskan di Juli Agustus ini. Jadi mulai dari simulasi gladi bersih, kemudian kita maraton, setelah itu langsung ke pelaksanaan. Jadi mohon dipersiapkan juga stamina-nya teman-teman proktor ya, karena 1 bulan nanti kita akan persiapan simulasi, glaber dan juga pelaksanaan. Untuk Sulingjar sendiri itu baru akan dimulai di bulan September ya. Ini kalau saya lihat jadwalnya mungkin yang SMK SMA sederajat antara tanggal 17-an mungkin pertengahan September ya nanti untuk Sulingjar. Nanti jadi setelah teman-teman nanti bertugas melaksanakan sebagai perwakilan ANBK, mungkin ada juga yang harus lanjut bertugas untuk menggawangi Sulingjar di masing-masing, tapi ada juga sekolah yang mungkin Sulingjar nanti diserahkan ke operator dapodik, dan itu tergantung dari sekolah bagaimana teknisnya. Penting nanti pelaksananya di September pertengahan ini. Dan juga mungkin diharapkan di Sulingjar ini partisipasi daripada Bapak Ibu guru ya, supaya banyak yang ikut, karena mungkin masih ditemukan ada 1 atau 2 guru yang mungkin belum ikut di tiap sekolah. Jadi mungkin nanti bisa Bapak Ibu tekankan lagi supaya bisa ikut semua, supaya hasilnya daripada survei lingkungan belajar ini lebih maksimal. Meskipun juga sebenarnya kita temui case ya bahwasanya Pak ini ada guru yang sudah pensiun, yang sudah meninggal, sudah pindah, kok masih terdeteksi di Sulingjar ya, di akun Bapak Ibu ya. Memang itu temuan tahun lalu juga banyak temuan di berbagai sekolah di Jawa Timur juga, mungkin bahkan di tingkat nasional. Semoga saja kita berharap untuk Sulingjar kali ini memang benar-benar sudah menggunakan data dapodik terbaru ya. Jadi Bapak Ibu kita harapkan ya semoga saja kali ini memang datanya sudah valid, ditarik dari dapodik terbaru, akhirnya nanti guru-guru yang sudah pensiun, meninggal, atau yang mutasi itu tidak ikut, kecuali mungkin ada teman-teman yang ini Pak gurunya tetap meskipun pensiun tetap ada, karena supaya nanti bisa digunakan oleh akun guru baru karena susah dapodik lah. Kalau kayak gitu ya mau tidak mau ya tetap akan ada nama gurunya. Tapi kalau memang nama guru dihilangkan dari dapodik, semoga di dapodik yang terbaru ini, di update terbaru, disinkron sudah menggunakan update yang terbaru. Oke. Kemudian ini adalah waktu pelaksanaan Bapak Ibu. Ada 2 hari ya. Jadi hari pertama
itu kita literasi dan survei karakter. Hari kedua itu numerasi dan survei lingkungan belajar. Dimulai tetap seperti biasa, kita mulai setengah 8 untuk sesi 1 sampai 9.40. Lalu sesi 2 10.40 sampai 12.50. Sesi 3 di 14.20 sampai 16.30 ya. Jadi mungkin teman-teman kayaknya kalau daripada sampai sore 2 sesi aja, ya monggo. Yang penting diatur juga dengan kekuatan servernya, karena satu server ingat itu maksimal hanya 15 klien. Kalau memang katakanlah hanya punya server minim, satu server saja, ya berarti kan otomatis kita harus 3 sesi. Kecuali kalau kita punya 2 server, mungkin server 1 digunakan untuk 15 orang, server 2 15 orang kan, 30. Setelah itu nanti sesi 2 15 orang lagi. Nah, itu masih bisa 45 kan lunas ya. Atau Pak saya punya server 3, ya monggo, servernya banyak, langsung mau satu sesi silakan. Yang penting satu server ini untuk 15 klien, Bu. Oke, kemudian ini adalah alur pelaksanaannya ya. Yang pasti saat ini kita harus mempersiapkan infrastruktur yang ada Bapak Ibu. Jadi dimohon sebelum hari Senin mungkin semua sudah siap, dan insya Allah teman-teman sepertinya sudah mulai mempersiapkan diri yang simulasi ini, meskipun sosialisasinya mungkin agak telat, dan ya nggak apa-apa. Yang penting ada sosialisasi daripada tidak sama sekali Bapak Ibu. Dan saya yakin insya Allah teman-teman sudah mempersiapkan, ya tinggal memantapkan persiapannya. Tolong dicek dengan betul-betul Windows-nya di server ya. Siapa tahu ada virusnya ya, mohon dicek. Kalau memang sudah lemot, yang semi online terutama ya, mungkin bisa diinstal ulang. Takutnya nanti virusnya mengganggu pelaksanaan. Jangan lupa cek juga jaringan kita yang online juga, untuk internetnya juga harus tolong dicek juga ya. Kemudian juga yang nggak kalah penting mungkin UPS ya teman-teman. Itu biasanya UPS ini diremehkan ya. Jadi tahun lalu saya ketika masih bertugas di tim teknis Jatim, masih banyak kasus masalah server rusak karena lampu mati. Padahal kalau kita punya UPS itu tidak akan terjadi ya server kita rusak ya, karena ketika lampu mati kan otomatis tertahan oleh UPS, listriknya masih bisa menyala, kita masih bisa mematikan dengan normal. Karena ketika lampu mati, yang membuat server rusak adalah karena dia nggak normal matinya, ada shock listrik, nanti VHD-nya rusak, akan menimbulkan kendala. Jadi UPS ini kadang yang mungkin tidak apa ya, yang kurang diperhatikan ya, saya lihat mungkin ya. Jadi mohon untuk Surabaya, masalah UPS ini juga tolong diperhatikan. Mungkin dia sepertinya agak remeh ya, mungkin karena harganya yang hanya mungkin 1 jutaan atau nggak sampai, terus akhirnya malah nggak beli yang harga, malah beli yang harga yang mahal-mahal, malah beli perangkat-perangkat yang mahal. Sementara UPS kita hanya butuh tidak banyak, tolong dibelikan, harga juga nggak mahal, nanti ketika listrik mati supaya tidak menimbulkan kendala. Kemudian selanjutnya untuk persiapan infrastruktur ini, kalau di tingkat Cabdin, teman-teman Cabdin, Mas Lukman biasanya ini akan melakukan pendataan ya. Jadi akan dicek siapa yang menumpang, kemudian siapa yang mandiri, kemudian siapa yang ikut daring atau semi daring. Ya. Ini sudah dilakukan oleh teman-teman Cabdin ya. Akhirnya kan sudah ada teman-teman yang bisa kemarin di-generate-kan untuk apa namanya siswanya. Nah, khusus untuk sekolah yang mungkin ya SMK tadi kan mungkin sama Pak Lukman sudah dibahas ya. Jadi ada beberapa SMA yang masih belum di-generate, nanti bisa sama Pak Lukman koordinasi ini kendalanya apa, nanti bisa diselesaikan dengan Pak Lukman. Tetapi teman-teman masih tetap bisa ikut simulasi selama sudah mengisi modanya apa, gitu, kemudian statusnya apa, dan juga komputer proktornya sudah diisi untuk mendapatkan ID server ya, kemudian berapa klien. Jadi selama 3 isian penting itu sudah diisi ya, yang kemarin juga Mas Ana sempat war-war di grupnya para proktor ya, jadi sudah diisi modanya Pak, statusnya sama komputer proktornya sudah diisi, berapa kliennya, jumlah klien ya, itu bisa mengikuti simulasi karena kita masih menggunakan data dummy. Jadi teman-teman yang belum menyeting siswanya dengan ini pun tidak apa-apa, yang penting isian yang tadi sudah bisa diisi, kita bisa mengikuti simulasi karena kita akan menggunakan data dummy teman-teman ya. Kemudian selanjutnya ya teman-teman mungkin setelah ini bisa apa namanya menata gelombang dan sesinya. Sudah ya, kalau gelombang ada pilihan 1, 2, kalau yang
Di itu kalau yang belum mungkin bisa diisi setelah ini ya. Yang penting kita ikut simulasi terlebih dahulu. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk VAD dipastikan sudah terinstall kalau yang modal semi online. Karena kita akan menunggu jadwal sinkron. Kemudian setelah itu ya kita akan melaksanakan simulasi gladi bersih, dan di mohon simulasi ini semua bisa ikut ya teman-teman. Karena di simulasi ini kita akan melakukan pengecekan awal ya, kekuatan server kita, kemudian juga sumber daya manusia juga akan dilakukan pengecekan apakah kira-kira nanti kita ada yang lupa apa enggak, kan kita akan tahu di simulasi. Ini lebih baik kita ikut simulasi. Kalau kita mungkin ada yang kelupaan langkah-langkahnya, lebih baik kita lupa di simulasi, tapi ketika pelaksanaan itu kita akan ingat. Kemudian sarana juga sama, sarana kita akan kita tes lah di simulasi ini. Kalau ada kerusakan, maka akan bisa dideteksi lebih awal, sehingga mungkin kita bisa mengajukan pembelian kepada pihak sekolah kalau memang ada perangkat-perangkat yang harus diganti ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk mitigasi masalah di sini Bapak Ibu, ini ada level-levelnya ya, seperti biasa. Seperti tahun-tahun sebelumnya kita ada alurnya, bahwasanya dari satuan pendidikan jika ada masalah silakan menghubungi tim teknis yang ada di kabupaten kota terlebih dahulu. Ada yang Cabdin ya, setelah menghubungi tim teknis Cabdin nanti silakan menghubungi kami di tim teknis provinsi. Baru kalau kami tidak bisa mengatasi bisa ke pusat. Jadi masalah ini kita petakan, kalau selama di tingkat kap kota bisa diatasi oleh teman-teman yang dari tim Cabdim, tim teknis kota, maka sudah selesai. Kalau belum bisa, maka dari tim teknis kota yang akan meneruskan ke kami untuk bisa membantu penyelesaiannya. Dan nantinya Bapak Ibu akan ada web pengaduan ya. Jadi web pengaduan ini sama ya, isinya dengan web informasi ANBK. Itu nanti ada tiket pengaduan. Kalau ada kendala berhubungan dengan unlock sinkron, unlock SN, atau force selesai ya, itu berarti teman-teman bisa menggunakan tiket bantuan itu ya. Dan tingkat nanti akan dicek dulu teman-teman yang ada di tim teknis kap kota apakah ini kira-kira memang masalahnya memang sesuai. Kalau sesuai akan diteruskan ke kami akan mengeksekusi. Tapi kalau ternyata itu kendala teknis, maka akan diselesaikan oleh teman-teman yang ada di tingkatan tim teknis kabupaten atau kota. Jadi itu untuk mitigasi masalahnya. Jadi dimohon teman-teman kita tetap komunikasi ya. Kita punya grup, silakan komunikasi kalau ada kendala supaya bisa segera diselesaikan. Nah, inilah peran dan tanggung jawab satuan pendidikan Bapak Ibu. Yang pertama adalah update data Dapodik. Ya, memang harus melakukan update data Dapodik karena sumber dari data peserta AN adalah yang ada dari Dapodik ini. Kemudian melakukan sosialisasi kebijakan AN di tingkat satuan pendidikan. Jadi mungkin peserta yang sudah terpilih nanti bisa disosialisasikan masalah kebijakan AN. Kemudian tidak lupa juga untuk mensosialisasikan kepada Bapak Ibu guru yang nanti juga akan mengikuti Sulingjar. Kemudian berikutnya membentuk panitia pelaksanaan AN, ya jelas. Kemudian melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, ya bisa dengan Cabdin, mungkin Bapak Ibu kepala sekolah biasanya. Kalau teman-teman proktor berkoordinasi dengan Cabdin ya, kalau misalnya ada kendala. Kemudian melakukan verifikasi dan validasi calon peserta AN. Mengusulkan jumlah sesi, gelombang, dan juga moda. Oke. Kemudian mengikuti simulasi dan juga gladi bersih sebelum kita melaksanakan AN. Menyiapkan saran dan prasarana dan SDM ya seperti yang saya jelaskan tadi. Coba minta tolong peralatannya ini kita siapkan dengan baik. Ya salah satu simulasi besok. Simulasi ini kita akan menguji peralatan kita yang mungkin kadang ada beberapa tempat yang hanya dipakai setahun sekali ya. Tapi kalau SMK ini kebanyakan karena ada pelajaran yang multimedia, TKJ mungkin labnya sering dipakai ya. Nggak tahu mungkin teman-teman SLB kalau dipakai setahun sekali ya besok ini diuji lah simulasi ini kira-kira ada yang rusak ataukah tidak perangkatnya bisa diuji di simulasi besok. Kemudian memastikan keikutsertaan peserta AN ya. Jadi mungkin para peserta AN yang sudah tersampling ini bisa dikumpulkan, kemudian kita rembuk ya dalam artian mereka ikut AN, jadi mereka dipastikan harus datang pada hari H. Meskipun juga ada cadangan, cuma alangkah baiknya kita tetap harus berkoordinasi dengan para peserta sampling ini memastikan mereka untuk ikut di hari H, karena takutnya mungkin ada sekolah-sekolah tertentu yang mungkin siswanya agak nakal-nakal ya, kadang kalau tidak dikondisikan itu malah kabur ya waktu pelaksanaan AN, jadi mungkin bisa disiapkan untuk berkoordinasi dengan para peserta AN ini dan peserta sampling ini untuk mereka dikasih wejangan-wejangan
supaya bisa mengikuti AN dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada pengawasan silang ya, Ibu, seperti biasanya nanti mungkin bisa dengan Cabin koordinasi lebih lanjut, kemudian juga nanti kan bisa juga dengan suprayonnya ya untuk pengawasan antar silang. Pengawasan silang ini tidak bisa pengawasan mandiri, tapi harus pengawasan silang seperti tahun sebelumnya. Kemudian menyelesaikan dan melaporkan permasalahan teknis yang terjadi, jadi supaya tidak ada masalah yang berlarut sehingga menyebabkan kegagalan atau kendala yang berlarut. Mohon masalah-masalah yang terjadi yang teknis segera dilaporkan kepada tim teknis Kap Kota ya, supaya nanti bisa berkoordinasi dengan kami di tingkat provinsi kalau memang masih ada kesulitan. Kemudian berikutnya menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan AN harus. Kemudian memastikan data AN diunggah, khususnya teman-teman yang semi online. Kalau online kan nanti nggak usah kita pastikan unggah pun pasti akan terunggah ya karena sudah di server pusat. Tapi kalau teman-teman yang semi online dipastikan ya jangan sampai ada yang tercecer ya. Dipastikan setelah setiap sesi itu silakan diupload ya, dipastikan sudah terupload. Ya memang nantinya pasti akan ada semacam pengecekan di UPN ya, H+1 biasanya. Silakan login lagi untuk memastikan apakah semua itu sudah centang hijau ya hasilnya. Kalau memang belum, yang semi online silakan login lagi kemudian dilakukan upload. Oke, kemudian selanjutnya Satuan Pendidikan melakukan pembiayaan untuk persiapan dan pelaksanaan AN ini. Jadi Satuan Pendidikan silakan untuk melakukan membiayai ya persiapan dan pelaksanaannya. Kemudian melakukan evaluasi dan ada pelaporan dan tindak lanjut. Oke, saya rasa materi dari saya cukup sekian yang kami dapatkan dulu dari rakor tim teknis ANBK Jatim. Mungkin selanjutnya bisa langsung Mas Anas ya, atau pertanyaan gimana Pak Lukman, pertanyaan di akhir atau gimana? Terima kasih atas materi yang diberikan oleh Pak Ajis. Saya kira untuk pertanyaan mungkin ditaruh di belakang saja, Yap. karena untuk mempersingkat waktu, waktunya kan 1 jam. Yap. Mungkin pihak sekolah kan sudah berpengalaman bertahun-tahun mengenai UNBK dan ANBK. Saya kira sampun paham tentang persiapan dan pelaksanaan NBK. Monggo kita lanjut untuk materi selanjutnya yang mau disampaikan oleh Bapak Anas. Monggo, waktu dipersilakan. Pak Lukman atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semuanya. Izinkan mungkin saya share screen ya Bapak Ibu. Jadi kali ini kita bahas mengenai masalah teknisnya saja ya. Lanjut mungkin kita mulai dari sini ya. Sebentar lagi kan teman-teman akan melaksanakan yang namanya simulasi ANBK. Nah, berbeda dengan gladi bersih. Sekolah atau satuan pendidikan yang berstatus mandiri. Sedangkan yang menumpang, nah tidak akan bisa mengikuti simulasi. Kemudian menggunakan data kami, walaupun tidak wajib melibatkan siswa. Nah, tujuannya ya tentu untuk mengukur kemampuan infrastruktur sekolah dan yang lain-lain. Beda kalau misalnya kemudian pesertanya
Mas Anas suaranya nggak keluar Mas Mas Anas. Anas suaranya. Halo? Nah, Ulang Mas Anas. diulang Oke. diulang Mas Anas. Siap-siap. Jadi gambarannya itu data NBK ini dimulai dari sebuah proses pendataan. Kemudian nanti ada yang namanya proses delivery system hingga validasi. Ketika semua sudah terkumpul dan sudah tervalidasi, maka nanti datanya akan ditampilkan di web ANBK. Kemudian terkait masalah aliran data, jadi semua data ini kan tentu bermula dari Dapodik dan EMIS. Data siswanya nanti itu kalau ada kendala ataupun perbaikan, semua itu nanti akan bisa kita perbaiki melalui Verval. Ada Verval NISN, ada PD, NIK, dan lain sebagainya. Setelah lolos dari Verval, nanti itu akan masuk ke dalam PD data. Nah, kemudian dapat masuk ke dalam BioAN. Setelah BioAN-nya sudah masuk data pesertanya, kemudian di dalamnya sudah disampling oleh cabang dinas atau provinsi, maka berikutnya adalah penomoran, jadi generate nopes, dan seterusnya. Setelah di-generate nopes, baru bisa masuk ke dalam web ANBK. Nah, kondisi sekarang teman-teman SMK ini ada beberapa kendala, terutama yang yang saat ini menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi ketika BioAN ini ditarik datanya dari Dapodik, ada beberapa sekolah itu yang walaupun menggunakan data tahun kemarin, yang semester 2 tahun 2022, data pesertanya tidak bisa masuk. Nah, hal ini kalau tadi sempat di-share oleh Pak Lukman bahwa di awal itu ada error karena program studinya belum dimasukkan atau belum diisi. Nah, sehingga satu-satunya jalan, sebenarnya sih ada 2 jalan. Yang pertama ya tentu di Dapodik yang sekarang, yang Dapodik 2024 bagi siswa yang masih terkendala ya tadi, itu harus bisa sinkron perdana. Jadi diamankan dulu siswa kelas 11 dan 12-nya. Kemudian sinkron perdana, baru nanti bisa ditarik data BioAN-nya. Gitu. Tadi ada beberapa yang sudah ditampilkan oleh Pak Lukman, sekolah mana saja yang tidak bisa ditarik data siswanya. Tuh. Waktu semester kemarin ada 1 atau 2 siswa yang program studinya masih kosong. Suaranya kok hilang? Suaranya Mas Anas, suaranya hilang Mas Anas. Halo, sudah jelas Pak Aziz suaranya? Sudah. Mau lanjut. Oke. Jadi saat ini teman-teman, kita ini sudah berada di tahap sampling, yaitu batas akhirnya nanti 4 Agustus. Nah, kondisi saat ini import data ini kan sebenarnya sudah batas akhirnya tanggal 21 Juli kemarin. Nah, beberapa sekolah itu sudah di-generate sampling oleh cabang dinas. Tapi penomorannya karena ini ranahnya adalah provinsi, sehingga penomoran peserta untuk data siswa yang sudah disampling itu masih belum bisa dilakukan karena oleh teman-teman provinsi masih belum di-generate nopesnya. Kalau itu sudah di-generate nopesnya, maka teman-teman bisa menarik datanya di web ANBK. Tadi ada pertanyaan dari teman-teman ya, ini Pak Japri. Mas, ini kok saya nggak bisa narik data peserta di web ANBK. Kenapa? Padahal sudah disampling. Jawabannya karena
nomor pesertanya belum digenerate oleh teman-teman provinsi. Tuh. Jadi kalau nanti sudah digenerate penomorannya, nah maka nanti pasti akan bisa ditarik datanya di web ANBK. Tapi teman-teman nggak usah khawatir. Yang penting teman-teman sudah melakukan 3 hal yang diumumkan di web ANBK, insya Allah itu sudah bisa ikut simulasi hari Senin nanti. Nah, tapi kalau misalkan ada yang terlewat dari 3 hal itu, ya kemungkinan nggak bisa mengikuti simulasinya. Tuh. Berikut tugas proktor ya, ada tahap sebelumnya pra-pelaksanaan dengan saat pelaksanaan. Pra-pelaksanaan tentu tugas proktor ini melengkapi data infrastruktur, menentukan status pelaksanaan mandiri atau menumpang, kemudian moda pelaksanaannya online atau semi online, kemudian kalau misalkan menumpang ini menumpangnya di mana. Nah, ini harus koordinasi dengan cabang dinas dan provinsi untuk menentukan tempat pelaksanaan ANBK tadi. Kemudian mengisi, mencetak, dan mengunggah fakta integritas. Siapa saja yang mengisi? Ya tentu proktor, teknisi, pengawas, nah kemudian kepala sekolah, dan lain sebagainya. Itu harus mengisi fakta integritas. Kemudian ada penarikan biodata peserta. Jadi saya ulangi lagi karena datanya ini masih belum digenerate nopes oleh teman-teman provinsi, maka teman-teman belum bisa menarik biodata peserta ke web ANBK. Tapi teman-teman bisa melihat siapa saja yang disampling itu dari BioAN. Jadi BioAN-nya teman-teman bisa lihat di situ siapa saja yang sudah tersampling. Nah, itu insya Allah nanti akan mengikuti AN pada pelaksanaan gladi maupun yang utama. Kemudian mendaftarkan komputer proktor, ruang, klien, dan mengatur peserta ke dalam ID proktor gelombang dan sesi. Kemudian mengecek kelengkapan data dan melakukan melihat jadwal sinkronisasi, kartu login, dan lain sebagainya. Pada saat pelaksanaan, nah ini teman-teman bisa melakukan aktivasi peserta cadangan. Nah, kapan sih kita melakukan aktivasi peserta cadangan? Jadi karena peserta kita ini kan yang utama ada 45 siswa, yang 5 ini cadangan. Apabila dari 45 yang utama ini ada 1 siswa atau 2 siswa pada hari pertama tidak hadir, maka teman-teman bisa menggantinya dengan peserta cadangan yang 5 tadi. Tapi syaratnya harus diaktifasi dulu peserta cadangannya. Yang tidak hadir itu dinonaktifkan, digantikan dengan yang cadangannya siapa, terus diaktifkan itu. Semua prosesnya nanti ada di web ANBK. Selanjutnya pada saat pelaksanaan teman-teman mengisi daftar hadir, berita acara pelaksanaan, kemudian menandai peserta yang tidak hadir, mencetak berita acara, mengunggah, melaporkan jika ada soal yang bermasalah, melaporkan permasalahan teknis pada layanan pengaduan, dan melihat rekap upload jawaban. Ini penentuan status dan moda pelaksanaan ini mungkin saya skip ya. Ada dari satuan pendidikannya, bisa juga diintervensi dari cabang dinasnya. Nah, kita langsung di laman web ANBK ya teman-teman. Di sini di halaman web ANBK itu ada yang namanya data sekolah. Data sekolah ini ada 3 tab ya, ada identitas, ada tim teknis, ada infrastruktur. Yang identitas, nah ini berisi data-data identitasnya, termasuk statusnya itu teman-teman bisa mengganti di sini. Nah, tapi apakah hari ini masih dibuka? Nah, teman-teman bisa lihat aja, karena batas akhirnya sih sebenarnya kemarin ya. Nah, itu sudah ditutup. Nah, kayaknya yang sekarang ini sudah nggak bisa diubah lagi. Nanti akan bisa diubah setelah gladinya sudah selesai. Tuh. Jadi di identitas ini ada isian atau pilihan status pelaksanaan dan moda pelaksanaan. Kalau sekolah yang ditumpangi, nah itu biasanya nanti akan tampil sekolah yang menumpang itu siapa saja, seperti yang ada di depan Bapak Ibu semua.
Kemudian untuk bagian tim teknis, nah ini ada isian kepala sekolah, NIP kepala sekolah, nomor HP kepala sekolah, proktornya siapa, nomor HP-nya berapa, teknisinya, dan lain sebagainya. Kemudian ada infrastruktur, di mana ada pendataan komputer yang dimiliki berapa, server yang dimiliki juga berapa, internetnya pakai ISP, kecepatannya berapa, atau bandwidth-nya berapa, dan lain sebagainya. Baru nanti teman-teman setelah mengisinya bisa disimpan dan mengupload surat kesiapan ANBK. Ini contoh-contohnya surat kesiapan satuan pendidikan. Kemudian berikutnya, nanti teman-teman harus pastikan bahwa fakta integritasnya sudah diisi. Jadi ini contohnya, misalkan dari kepala sekolah, penanggung jawabnya, proktor, teknisi, maupun pengawas. Itu semuanya juga harus mengisi fakta integritas. Ketika teman-teman mengisi bagian komputer proktor maupun penempatan sesi ya, jangan lupa untuk mengecek kelengkapan data. Kalau misalkan ada peringatan merah seperti yang ada di depan, ID proktor ruang gelombang, masih ada silang merah, nah berarti harus dilakukan perbaikan sehingga akan berubah menjadi centang hijau. Itu artinya sudah lengkap. Ini contoh kalau misalkan untuk aktivasi peserta cadangan. Jadi ketika ada peserta yang tidak hadir ataupun tidak masuk di hari pertama, nah ini bisa diaktifasi menggunakan menu ini. Nanti akan keluar username maupun password yang digunakan untuk login di komputer proktor di klien tersebut. Nah, kemudian juga di sini ada rekap respon server ya, Bapak Ibu. Nanti begitu ada siswa yang online maupun yang semi online, dilihat ya. Di sini ada jumlah pesertanya berapa, yang login hari pertama dan yang keduanya berapa, total respon jawaban yang sudah masuk ke pusatnya ini berapa. Nah, bisa dilihat di sini semua, termasuk yang absen, yang ditandai di berita acara pelaksanaan. Nah, itu dapat dilihat di sini. Upload daftar hadir, mengisi berita acara, rekapnya bisa dilihat di halaman ini. Apakah hijau semua atau ada yang merah. Kebanyakan kemarin teman-teman itu banyak yang upload berita acara maupun daftar hadir itu agak telat. AN-nya sudah selesai baru diupload. Nah, mestinya kan mulai dicicil ya, begitu paginya sudah selesai sampai sore ya, malamnya itu sudah dicicil atau besoknya itu sudah langsung diupload. Nah, jangan sampai ditunda-tunda. Kemudian berikutnya jangan lupa untuk mencetak berita acara. Nah, ini tadi sudah disinggung ya. Berita acara ini diisi penanggung jawabnya siapa, proktornya di ruang mana, kemudian pengawasnya siapa, yang tidak hadir misalkan ada 2, nah tolong dipilih, jangan dikosongi sama sekali. Jadi kalau misalkan ada 2 yang nggak hadir, maka silakan ditekan tombol cari, siswanya nanti tinggal dicentang-centang nanti oke. Nah, nanti akan keluar nomor peserta yang tidak hadir. Nah, kemudian di akhir sesi jangan lupa untuk melakukan backup dan backup source. Nah, ini ya. Jadi setiap akhir sesi ini harus dilakukan backup source. Jangan menunggu selesai semua sesi untuk dilakukan backup source. Khawatirnya ketika kita menunda, tiba-tiba di sesi yang kedua server kita bermasalah. Kita tidak punya backup source dari sesi 1. Jadi sehingga tolong ketika nanti pelaksanaan, begitu akhir sesi 1 selesai, silakan di backup source. Nah, nanti bisa disimpan di flash disk, hard disk, ataupun di Google Drive. Kemudian ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan ya, apabila ada kendala dan lain sebagainya, ya tentu jangan sampai
kendala tersebut mengganggu kita dalam melaksanakan asesmen nasional. Nah, nanti teman-teman bisa baca dari strategi ini ya. Ini tadi mungkin sudah dibahas terkait rekap-rekap. Nah, ini ternyata sekarang ini ada rekap yang di sisi kanan. Nah, ini ada respon konversi, absen berita acara, loginnya, kemudian rate partisipannya. Nah, ini berapa persen? Kalau 100%, ada 62 dan sebagainya. Kemudian ini kami kenalkan ada laman baru namanya layanan pengaduan. Ini masih kurang kurang dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya. Mungkin sebenarnya sudah dari AN kemarin sudah ada layanan pengaduan, cuma semuanya banyak yang japri, kemudian main WA dan sebagainya terkait masalah unlock SN maupun unlock sinkron. Nah, di sini teman-teman ada layanan pengaduan. Apabila ada kendala, teman-teman bisa mengirimkan tiket ke halaman tersebut. Jadi baik nanti unlock SN, unlock sinkron, terkait masalah infrastruktur, listrik padam, dan lain sebagainya, monggo nanti bisa dikirimkan di laman tersebut. Nah, khusus yang untuk unlock SN dan unlock sinkron, nah ini kita butuh surat dari kepala sekolahnya. Nanti bisa dilampirkan ya, bukan PDF, tapi JPG aja, nanti biar tampil di halaman tersebut. Formatnya nanti teman-teman bisa unduh ya, ini linknya untuk mengunduh format suratnya, bit.ly/format Jatim. Terkait penanganan masalah, nah ini ada beberapa level ya. Kalau misalkan dari satuan pendidikan ini tidak bisa menangani, ya tentu nanti akan dilarikan ke tim teknis Kapkota. Dalam hal ini mungkin masih di cabang dinasnya masing-masing. Apabila masih belum tertangani dalam beberapa menit, nah maka akan masuk ke ranahnya provinsi. Dan apabila masih belum tertangani, maka langsung ke tim teknis pusat. Kemudian ini beberapa aplikasi yang digunakan di ANBK. Kalau modalnya adalah online, maka proktor ini nanti hanya butuh proktor browser saja. Kalau modalnya semi online, aplikasinya hanya Exambro admin saja. Bagi peserta, baik yang online maupun semi online, Exambro-nya sama, menggunakan Exambro client. Nah, hanya yang proktornya saja yang berbeda. Kalau yang semi online itu menggunakan Exambro admin, kalau yang moda online itu menggunakan proktor browser. Perbedaannya, nah ini bisa teman-teman lihat ya, terkait masalah kalau daring sama demi daring, komputer proktornya kalau daring bisa pakai laptop, tapi kalau demi daring nggak bisa. Butuh spesifikasi tinggi yang sudah terstandar. Nah, nanti standarnya bagaimana akan kita tampilkan di slide berikutnya. Kemudian kalau daring itu nggak perlu sinkron dari pusat, karena datanya sudah ada, tinggal pakai saja. Tapi kalau semi daring atau semi online, harus sinkronisasi dulu. Kemudian bandwidth yang dipakai, kalau daring maka bandwidth-nya harus tinggi dan stabil. Tapi kalau semi daring membutuhkan bandwidth yang relatif rendah. Nah, ini terkait pembaruan dari aplikasi semi online ya. Bapak Ibu nanti tidak akan bisa mengganti status tes apabila ada peserta yang belum diupload atau belum cetak laporan. Nah, jadi apabila ada peringatan tersebut, kemungkinan besar ada peserta yang belum berhasil upload sampai ke pusat. Nah, tolong dipastikan. Di sini juga akan ditampilkan seperti yang di sisi kanan ya, ada satu yang belum diupload. Nah, ini ada jumlah-jumlahnya yang belum diupload bisa tampil di sini. Kalau sudah diupload semuanya, nah tampilannya seperti yang ada di bawah, 3 sudah terupload. Untuk
ANBK semi daring atau semi online. Nah, hardware yang dibutuhkan untuk komputer proktor, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat seperti yang ada di depan Bapak Ibu. Bandwidth internetnya tentu yang dibutuhkan adalah minimal 1 Mbps tapi stabil. Kemudian prerequisite-nya seperti yang di sisi kanan ada VirtualBox, VHD 192360, browser Google Chrome, dan lain sebagainya. Untuk komputer proktornya, ini tidak boleh menggunakan laptop. Jadi yang semi online nggak boleh menggunakan server dari laptop. Semuanya ya tetap harus server beneran, baik yang tower maupun yang rak. Nah, prosesornya harus 4 core, RAM-nya minimal 8, hard disk-nya yang kosong minimal 250, LAN card-nya harus 2, punya UPS, dan ada server cadangan sebanyak 1. Kemudian untuk yang klien bisa dilihat di depan Bapak Ibu semuanya ya, prosesornya bisa single core, RAM-nya 512, kemudian punya LAN card, kemudian digunakan oleh 1:3. Maksudnya satu klien ini dipakai 3 peserta di 3 sesi. Jadi 1 peserta di sesi 1, 1 peserta di sesi 2, 1 peserta di sesi 3. Makanya ada rasio 1:3 dan harus memiliki cadangan minimal 10%. Jadi kalau ada 15 klien dalam satu ruang, ya berarti minimal ya ada 1 atau 2 cadangan, syukur-syukur bisa lebih. Kemudian satu server itu menangani 15 klien saja. Tuh, yang semi online dalam satu sesi. Jadi kalau ada 3 sesi ya 15, 15, 15, totalnya 45. Tuh. Tapi dalam satu sesi 1:15. Yang daring ya tentu perbedaannya yang paling mencolok itu terkait masalah bandwidth-nya. Nah, bandwidth-nya ini untuk 15 klien itu membutuhkan 12 Mbps dedicated. Nah, kemudian spesifikasinya untuk komputer proktor tidak harus server seperti yang di semi online, harus yang besar, core-nya 4, nah tidak harus. Untuk yang online, komputer proktornya bisa menggunakan laptop, minimal prosesornya adalah dual core, RAM-nya 2 GB, hard disk free-nya 10 GB, bisa pakai Windows 7, bisa pakai Windows 10, dan lain sebagainya. Bahkan bisa menggunakan kabel ataupun jaringan WiFi. Itu yang moda online. Kemudian yang untuk klien, ya kurang lebih sama. Nah, hanya bedanya yang klien ini RAM-nya saja dengan yang semi online. Kalau semi online tadi hanya 512, tapi yang moda online ini RAM-nya minimal 2 GB. Hard disk-nya minimal 10 GB, operating sistemnya Windows 7, Linux, dan lain sebagainya. Bisa menggunakan WiFi atau kabel, dan digunakan oleh 1:3, satu klien untuk 3 peserta di 3 sesi. Jadi 1:3, satu klien di sesi 1, satu klien sesi 2, satu klien sesi 3, jadinya 1:3. Dan memiliki cadangan 10%. Ini tampilan dari exam browser untuk mode semi online ya. Ini untuk yang tampilan proktornya. Nah, ini kurang lebih seperti ini CBT Sync-nya. Kemudian ini kalau misalkan untuk yang mode online. Nah, ini tampilannya nanti seperti ini, proktor. Nah, kemudian nanti untuk status pesertanya, data peserta, nah kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, itu terkait masalah aplikasinya ya, review sedikit. Kemudian di ANBK ini tentu ada banyak mitigasi masalah yang akan kita hadapi, terutama kayak listrik padam. Jadi
Untuk mengantisipasi terjadinya listrik padam, sebenarnya dari tingkat provinsi maupun dari tingkat kementerian sudah berkirim surat ke PLN agar pada waktu pelaksanaan tidak terjadi pemadaman yang terjadwal. Nah, kalaupun ada pemadaman, nah itu bukan karena disengaja, mungkin karena ada force majeure, dan mudah-mudahan bisa cepat ditangani oleh teman PLN, jadi langsung up, nyala lagi gitu. Nah, karena dari tingkat provinsi maupun yang di tingkat Kemendikbud sudah berkirim surat, nah mohon teman-teman juga mengingatkan, barangkali juga dikirimi surat juga PLN-nya, mengingatkan bahwa di lokasi sekolah Bapak Ibu akan diadakan asesmen nasional pada tanggal sekian sampai sekian. Nah, harapannya ketika ada kegiatan tersebut, PLN sudah standby, kalau ada apa-apa langsung ditangani. Kemudian juga sering juga terjadi gangguan jaringan internet, sehingga tolong bagi yang moda online maupun yang moda semi online harus menyiapkan ISP cadangan. Nah, yang semi online biasanya menggunakan modem atau tethering HP. Nah, sedangkan yang moda online, nah ini paling nggak harus punya ISP cadangan buat jaga-jaga kalau misalkan koneksi utamanya bermasalah dan lain sebagainya. Yang bermasalahnya itu bukan karena pusatnya sih, tapi karena memang kondisi ISP kita ini yang bermasalah. Tuh. Kemudian apabila ada masalah dengan aplikasi, ya tentu kami mohon teman-teman semua satu alur ya. Jadi silakan lapor ke menggunakan tiket bantuan, nanti akan ditangani secara berjenjang mulai dari kap kota sampai dengan provinsi dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengajuan unlock sinkron, unlock SN dan lain sebagainya semuanya menggunakan tiket bantuan dan surat permohonan dari kepala sekolah. Tuh Bapak Ibu. Kemudian apabila terjadi bencana alam, nah segeralah lapor ke cabang dinas. Sehingga nanti barangkali mungkin akan dijadwalkan dalam penyesuaian jadwal dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu, mungkin sampai di situ ya yang perlu saya tambahkan mengenai masalah aplikasi. Saya kembalikan lagi ke Pak Lukman dan Mas Ajis. Terima kasih Mas Anas tentang penjelasan secara teknis dan yang akan dihadapi ketika pelaksanaan ANBK. Mungkin ada tambahan bagi sekolahan yang sudah saya share melalui grup operator Dapodik SMK segera dieksekusi. Pendataan siswanya, pengimporan siswanya sebetulnya sudah saya open full akses tentang akun web view ANBK, tapi dengan catatan Dapodiknya harus clear. Mungkin sudah diterangkan oleh Pak Anas tentang permasalahan tersebut. Monggo barangkali Mas Ajis atau Pak Anas menambahkan, mungkin untuk pertanyaan kita pending dulu karena permasalahan-permasalahan ini tiap tahun teman-teman sudah paham ya tentang penyelesaiannya. Gimana Mas Ajis atau Pak Anas? Ya, kalau dari saya sudah cukup sih. Mungkin nanti bisa ya. bergerak sedikit ya. Alhamdulillah. Pak Anas gimana? Cukup, Mas. Oke. Jadi mungkin untuk pertanyaan nanti kapan-kapan aja kita mulai lagi secara ya kita buat semacam Zoom kecil-kecilan lah. Ini kan secara resmi. Mungkin kita bagi per kelompok, entah proktornya,
Kalau pendataan entah operatornya, pendataan bio AN. Gimana Pak Aziz sama Pak Anas? Ya, Nggih. Bos. Monggo Pak Lukman, Nggih. silakan. Nggih, siap. Ya, kita akhirilah. Artinya mungkin pendataan nanti kita tangani secara berkala ya. Bisa nanti malam atau besok, kan hanya sedikit sekolahan yang bermasalah karena memang tentang pengajuan apa ya, kompetensi keahlian kita sudah menge-approve lah istilahnya. Sudah menambahkan, enggak tahu nanti teknisnya bagaimana, kita bahas di grup operator mawon. Gimana Pak Anas dan Pak Aziz? Kira-kira ada Nggih, tambahan siap. lagi tentang ini, sudah saya rekam, nanti akan saya taruh di web info.capdindik yang tentang serba-serbi ANBK. Yang tadi yang sesi pertama sudah saya taruh di YouTube dan istilahnya saya taruh di web juga. Itu nggih? Nggih. Nggih. Sudah cukup nggih Pak Anas dan Pak Aziz dan Nggih, sudah cukup. teman-teman. Terima Siap. kasih Bapak dan Ibu dari pihak sekolahan atas perhatian dan keikutsertaan dan sudah mengisi daftar hadir tentang sosialisasi ANBK ini. Maka dengan ucapan alhamdulillah dan kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masange lho, sing enggak mudun. Saiki kudu masang jane.